Selamat datang di saluran kami. Ini adalah kisah film berjudul Brothers of the Wind. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Danzer. Dia adalah seorang rimbawan di pegunungan Alpen. Dia merawat setiap satwa liar yang membutuhkan bantuan di pegunungan. Danzer bercerita tentang elang pemberani dan temannya. Pada tahun 1960-an, di tempat yang belum ditentukan di pegunungan Alpen, sepasang elang memiliki 2 telur yang menetas. Menurut Danzer, induk elang seperti raja dan ratu dari jenisnya. Jadi, keturunannya adalah pewaris tahta berikutnya. Tapi karena hanya satu yang bisa menjadi penerus berikutnya, saudara-saudara juga bersaing sejak lahir. Ayah elang, yang terkuat dari yang lain, memiliki banyak musuh. Saat orang tua memelihara anak elang mereka, suatu hari musuh menyerang mereka. Dalam pertarungan berikutnya, sang ayah meninggal saat dia jatuh ke tanah. Sang ibu tahu bahwa dia tidak akan kembali, jadi dia mulai mengasuh anak laki-lakinya sendirian. Di tempat lain di gunung, Danzer menemukan tubuh bapak elang. Beberapa saat kemudian, dia juga bertemu dengan seorang pemburu bernama Keller. Keller dan putranya yang masih kecil, Lukas, tinggal di sebuah rumah mungil di pegunungan. Hubungan antara ayah dan anak laki-laki tidak ideal, karena Lukas tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Keller sejak kematian ibunya. Anak laki-laki itu sangat merindukan ibunya, tetapi ayahnya gagal memahaminya untuk memberinya cinta yang pantas diterimanya. Lukas pergi ke sisa-sisa rumah lamanya di mana dia pernah tinggal sebagai orang tuanya. Kehilangan cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan dari ayahnya, anak laki-laki itu menemukan keselamatan dengan melihat foto-foto lama mereka sebagai keluarga yang bahagia. Sementara itu, dengan hilangnya ayah elang, sang ibu mengambil tanggung jawab sendiri untuk membesarkan penerusnya. Tapi karena hanya ada satu dari itu, saudara-saudara mulai bertengkar satu sama lain seiring bertambahnya usia. Perkelahian semakin sering terjadi ketika uang terbang untuk mendapatkan makanan bagi mereka. Seringkali kakak laki-laki menang melawan adiknya. Beberapa minggu kemudian, ketika mereka tumbuh sedikit lebih tua, mereka terlibat dalam salah satu perkelahian seperti itu, yang menyebabkan yang lebih muda jatuh dari tebing dan mendarat di rerumputan ratusan kaki di bawah. Dia terluka, lemah dan belum belajar terbang, jadi dia menunggu bantuan dari ibunya. Ketika dia kembali di malam hari, dia mendengarnya tetapi mengabaikan teriakan minta tolong Eaglets. Tanpa ayah, dia hanya bisa membesarkan dan melindungi satu anak, jadi dia memilih yang paling cocok. Si bungsu yang malang berkelahi dengan semut dan rubah liar dan seseorang bertahan malam itu. Jelas bahwa dia belum bisa bertahan lama sendirian. Saat itu Lukas menemukan elang itu dan membawanya ke tempat persembunyian rahasianya di rumah lamanya. Dia merawat makhluk malang itu dan membuatnya menjadi sarang dengan memotong bantal menjadi 2. Lukas telah memutuskan untuk memelihara elang sampai sehat, tetapi tidak tahu bagaimana cara merawat seekor burung. Dia mencoba memberinya makan roti. Tetapi segera menyadari bahwa itu tidak akan berhasil. Dia menghangatkan burung itu dengan rompinya dan berlari pulang untuk mengambilkan makanan untuknya. Dia menunggu ayahnya tertidur dan mencuri sebagian dari makan siangnya. Dia senang saat elang akhirnya memakan sosis curian itu. Hanya dalam sehari, keduanya menjadi sahabat. Danzer melihat mereka bermain bersama di lapangan dan memutuskan untuk membantu Lukas melatih burung itu. Hari berikutnya, Lukas mengumpulkan jerami dari hutan dan membangun sarang untuk temannya. Dia bahkan mengumpulkan cacing untuk burung itu, tetapi menolak untuk memakannya. Danzer tiba di rumah dan memberitahunya bahwa sosis dan cacing tidak sehat untuk elang. Sebagai gantinya, dia memberinya hati bebek. Burung itu dengan senang hati memakan dagingnya, seperti yang diperkirakan Danzer. Danzer juga menyarankan Lukas untuk membawanya keluar agar dia bisa mendapatkan banyak sinar matahari, yang akan membantu bulunya tumbuh. Hari itu, Lukas bekerja dengan ayahnya. Keller mencoba berkomunikasi dengan Lukas, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Kesal, dia memaksa anak itu untuk bekerja lebih keras dan menghentikannya pergi keluar. Di malam hari, seekor rubah menyelinap ke corong Kelly dan membunuh semua ayam. Dia dengan marah mengejar Lukas karena dia membiarkan pintu pertanian terbuka. Sebaliknya, Lukas membawa salah satu ayam dan berlari ke rumah tua untuk memberi makan elang. Dia mengusir rubah yang menyerang burung itu dan menghabiskan sisa malam bermain dengannya. Saat Lukas membaca Alkitab keluarganya, dia menemukan kisah 2 bersaudara bernama Kain dan Habel. Karena ceritanya sangat mirip dengan cerita Eagles, dia menamakannya Abel. Saat Lukas merawat Abel, saudaranya Kain dilatih oleh ibunya untuk memerintah pegunungan. Lukas juga mencoba mengajari Abel terbang, tetapi karena kurangnya pengetahuan, dia gagal.
Saat dia mencoba melatih burung itu, suatu hari Dancer datang dan mengundangnya untuk tinggal bersamanya selama musim panas. Dia menawarkan untuk mengajari Lucas cara melatih Abel dan bahkan mendapat izin dari Claire tentang masalah tersebut. Saat dibawa ke kabin rimbawan, Lucas melihat potret seorang anak laki-laki dan seekor elang yang sangat mirip dengannya dan Abel. Keesokan harinya dalam upaya untuk mengajari Abel cara berburu, dia menangkap seekor ikan dan menyerahkannya kepadanya. Namun, Abel membiarkannya lolos. Beberapa hari kemudian, Abel dan saudaranya Cain menumbuhkan sepasang sayap baru mereka. Sebelum Abel, saudaranya, belajar terbang dengan bantuan ibunya, Lucas mencoba melatih Abel untuk terbang. Dia menggantungnya di sarang seperti ember dari atap. Namun tidak berhasil pada awalnya, namun akhirnya burung tersebut mulai melayang di udara. Malam itu mereka berdua tertidur di atap rumah tua. Tapi saat Lucas bangun keesokan paginya, Abel hilang. Dia khawatir dan mulai melihat sekeliling ketika dia melihat Abel terbang di langit. Awalnya, dia sangat gembira saat melihatnya. Tapi saat Abel bertengger di atas batu mencoba dan Lucas mencoba menghubunginya, Abel terbang menjauh. Lucas sekarang percaya bahwa teman satu-satunya tidak akan pernah kembali seperti sekarang dia telah belajar terbang. Dia menemukan bulu di tanah dan menyimpannya sebagai memoar. Dancer mencoba menghibur Lucas, tetapi dia juga tidak benar-benar tahu apakah burung itu akan kembali. Sementara itu, di alam liar, Abel mencoba memburu seekor Chamois. Pertarungan berikutnya melukai dia, dan dia gagal. Hidup tidak mudah baginya karena dia harus menyelamatkan diri dari senapan Claire dan saudaranya sendiri, yang kini menjadi pemburu hebat. Selama beberapa hari berikutnya, Lucas mencari Abel tanpa lelah. Tepat ketika dia akan menyerah, burung itu akhirnya kembali. Ini mengajarkan Lucas untuk tidak pernah kehilangan harapan. Dia menempatkan bulu Abel di sebuah kuil batu dan kembali ke rumah bersamanya. Setelah itu, Dancer menawarkan untuk membantu Lucas mengajari Abel berburu. Dia dan Abel sedang mempersiapkan pelatihan, ketika Claire mendekati mereka. Saat melihat ayahnya, Lucas melarikan diri. Claire mengeluhkan metode Dancer, dan mengingatkannya bahwa Lucas adalah anaknya, bukan anak Dancer. Belakangan, Dancer dan Lucas mengajari Abel cara menjadi pemburu cepat. Setelah gagal dalam beberapa percobaan pertama, burung pintar itu akhirnya melakukan pembunuhan pertamanya. Meskipun mereka melakukan pelatihan dengan cukup baik, Dancer memberitahu Lucas bahwa Abel harus pergi suatu hari nanti, karena dia adalah hewan liar dan akan kembali ke alam liar. Beberapa hari kemudian, keduanya membawa Abel ke bagian tertinggi gunung. Lucas mengucapkan selamat tinggal pada Abel dan mengikatkan gelang kecil di kakinya. Akhirnya burung itu terbang pergi ketika musim dingin tiba, segalanya menjadi lebih sulit bagi Abel. Dia mencoba berburu kelinci, tetapi salju dan cuaca dingin membuatnya hampir mustahil. Setelah banyak perjuangan, dia membunuh seekor binatang dengan menenggelamkannya di sungai. Seiring waktu, dia akhirnya belajar berburu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Lucas tidak melupakan sahabatnya, Abel. Dia memikirkan Abel setiap hari, ayahnya memasang perangkap beruang untuk hewan liar yang dia singkirkan untuk menyelamatkan mereka. Suatu hari dia pergi ke kuil yang dia buat dengan bulu Abel dan tertidur di salju sambil memikirkannya. Dia bangun beberapa jam kemudian untuk melihat seekor serigala sangat dekat dengannya. Anak itu panik dan melarikan diri, tetapi dalam perjalanannya dia secara tidak sengaja menginjak perangkap beruang yang dipasang oleh ayahnya. Teriakannya mengingatkan Dancer, yang kebetulan berada di dekatnya. Rimbawan menakuti serigala dengan senapannya dan membantu Lucas mengeluarkan kakinya dari jebakan. Sementara itu, Abel sampai di tempat kelahirannya dan bertemu dengan saudaranya Cain. Dia sekarang telah tumbuh menjadi binatang yang kuat. Masih ada ketegangan di antara saudara-saudara, mereka terlihat bersama dan memperebutkan daging. Suatu hari Dancer menceritakan kisah saudara angin kepada Lucas. Ceritanya mirip dengan Cain dan Abel. Lucas ingin tahu bagaimana ceritanya berakhir. Tetapi Dancer mengklaim bahwa bahkan setelah mengetahui halaman terakhir dari cerita tersebut, mereka masih belum mengetahui hasilnya. Di salah satu ekspedisi Dancer, dia melihat Eagle Brothers damai, berbagi cabang. Lucas, sebaliknya, memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan membuat rumahnya di sisi lain gunung untuk hidup sendiri. Dia berada di rumah tua yang akan pergi ketika Claire menemukannya dan memintanya untuk menyalakan korek api. Sebuah kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa ibu Lucas terbunuh dalam api yang tidak sengaja dia ciptakan. Saat Claire menyalakan korek api, Lucas melarikan diri ke pegunungan. Claire mengejar putranya, mengkhawatirkan keselamatannya.
Lukas sedang mendaki gunung ketika seluncuran batu menghujaninya. Dia jatuh ke tanah dan tersambar petir. Abel muncul di sampingnya dan terbang di atasnya. Setelah beberapa menit, Claire menemukan putranya dan meminta maaf kepadanya atas perlakuan buruknya. Lukas berbicara untuk pertama kalinya kepada ayah dan menyebutkan nama Abel. Kami melihat seekor elang mati tergeletak di bawah batu di dekatnya. Sekarang sudah beberapa tahun, Lukas dan Claire telah memperbaiki hubungan mereka. Mereka mendaki gunung di salju membawa kayu untuk menyalakan api. Lukas mengatakan dia merasa Abel masih hidup. Terungkap bahwa kematiannya masih belum dapat diterima dan berharap dia akan kembali suatu hari nanti. Namun, Claire tidak sependapat, dia memberitahu putranya bahwa burung itu adalah elang mati di atas bukit batu. Saat dia mencoba membuat Lukas mengerti bahwa dia harus melepaskan harapan palsu, sesuatu menarik perhatiannya. Claire tiba-tiba berhenti bicara dan meminta Lukas merentangkan tangannya. Anak laki-laki itu bingung, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Yang mengejutkan, Abel muncul dan bertengger di lengan Lukas. Elang yang mati di pegunungan ternyata adalah saudaranya Cain. Lukas sangat senang. Tetapi dia tahu bahwa inilah saatnya dia melepaskan temannya untuk selamanya. Dia melepas gelang yang dia pakai di kaki Abel sejak lama dan membebaskannya. Beberapa saat kemudian, Abel melayang ke langit. Di adegan terakhir, Abel dan seekor elang betina sedang berada di sarangnya, menunggu kedatangan menetas baru. Terima kasih telah menonton dan berhati-hati.